Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 1. Kami akan menjelaskan mengenai materi akuntansi perusahaan dagang. Sebelumnya, perkenalkan nama-nama dari anggota kelompok 1, yaitu saya sendiri, Sukartiwi, juga teman-teman saya yaitu Zaratul Afifah, Syifa Saada, Rahma Ayu Setiawati, dan juga Nur Aisyah. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan mengenai apa itu siklus akuntansi perusahaan dagang, soal-soal akuntansi perusahaan dagang, dan juga pengaplikasian akuntansi perusahaan dagang pada aplikasi komputer akuntansi yaitu Mayog. Nah, untuk itu, penjelasan pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas mengenai akuntansi perusahaan dagang. Sebelumnya, ada yang tahu tidak apa itu perusahaan dagang? Perusahaan dagang adalah perusahaan yang kegiatan utamanya membeli, menyimpan, dan menjual kembali barang dagang tanpa memberikan nilai tambah. Nah, nilai tambah di sini maksudnya mengolah kembali atau mengubah bentuk sifat barang, sehingga mempunyai nilai jual yang tinggi. Dari pengertian itu, terbayang nggak apa aja perusahaan dagang yang berada di dekat rumah kamu? Ya, betul. Contohnya bisa berupa warung kelontong di dekat rumah, swalayan, sampai pusat grosir di kota kamu, misalnya hypermart ini. Nah, maka dari itu, akuntansi perusahaan dagang adalah proses pencatatan maupun prosedur akuntansi perusahaan dagang, seperti mengetahui siklus akuntansinya, akun bisnis yang digunakan, serta mengetahui laporan keuangan yang praktis seperti laba atau rugi, arus kas, maupun jenis laporan lain dalam suatu perusahaan pada periode yang ditetapkan. Akuntansi perusahaan dagang tentu berbeda dengan akuntansi perusahaan jasa, di mana di dalam akuntansi perusahaan dagang terdapat akun-akun khusus perusahaan dagang, yaitu 1. Akun pembelian barang, 2. Akun penjualan barang, 3. Akun persediaan, 4. Akun harga pokok penjualan atau HPP, 5. Akun potongan tunai, 6. Akun potongan pembelian, 7. Akun retur penjualan, dan yang terakhir, akun beban angkut penjualan. Di dalam akuntansi perusahaan dagang, kita memakai 2 jurnal, yaitu jurnal khusus dan juga jurnal umum. Jurnal khusus atau special journal adalah jurnal yang dirancang secara khusus untuk mencatat transaksi yang bersifat sama dan sering terjadi atau berulang-ulang agar dapat bekerja secara efektif dan juga efisien. Sedangkan jurnal umum atau memorial journal yang dipakai pada akuntansi perusahaan dagang yaitu buku jurnal yang digunakan untuk mencatat semua transaksi yang tidak dapat dicatat dalam keempat jurnal khusus. Transaksi yang dicatat dalam jurnal umum antara lain: 1. Transaksi lain yang tidak dapat dicatat dalam jurnal khusus. 2. Ayat jurnal penyesuaian atau adjustment entry. 3. Ayat jurnal koreksi atau correcting entry. 4. Ayat jurnal penutup atau closing entry. Dan yang terakhir, ayat jurnal pembalik, yaitu reversing entry. Jurnal khusus dalam akuntansi perusahaan dagang terdiri atas 4 macam. Yang pertama, jurnal penerimaan kas, kedua, jurnal pengeluaran kas, jurnal pembelian, dan juga jurnal penjualan. Jurnal penerimaan kas adalah pencatatan transaksi yang berupa tunai, baik itu dengan kas atau cek, di mana jurnal ini disebut sebagai buku kas masuk yang berfungsi sebagai pencatatan transaksi seperti penerimaan uang, penjualan tunai, penerimaan piutang, dan sebagainya. Kemudian jurnal pengeluaran kas. Nah, jurnal pengeluaran kas ini merupakan pencatatan transaksi atas pembayaran secara tunai, yang biasanya jurnal ini disebut sebagai buku kas keluar, sehingga jurnal ini berfungsi untuk mencatat pengeluaran kas seperti utang, beban perusahaan, dan sebagainya. Lalu jurnal pembelian. Nah, jurnal khusus pembelian ini berguna untuk mencatat transaksi-transaksi pembelian barang dagangan serta barang lainnya yang dilakukan secara kredit, sehingga berfungsi sebagai pencatatan transaksi pembelian yang dilakukan ketika adanya pembayaran secara kredit. Kemudian jurnal penjualan. Nah, jurnal khusus penjualan ini berfungsi sebagai pencatatan transaksi penjualan barang dagang atau jasa yang biasanya dilakukan dengan pembayaran secara kredit.
Di dalam akuntansi perusahaan dagang terdapat dua metode pencatatan persediaan barang. Yang pertama yaitu metode periodik atau physical inventory method dan juga metode perpetual atau perpetual inventory method. Nah, metode periodik ini dilakukan dengan menghitung jumlah persediaan di akhir suatu periode untuk melakukan pembukuannya. Sedangkan sistem pencatatan metode perpetual disebut juga metode buku adalah sistem di mana setiap persediaan yang masuk dan keluar dicatat di dalam pembukuan. Dalam penjurnalan metode perpetual dan periodik punya perbedaan yang khas. Metode perpetual melakukan pencatatan aktivitas keluar masuk persediaan dan harga pokok penjualan ketika transaksi penjualan. Sedangkan metode periodik tidak mencatat HPP saat transaksi penjualan. Siklus akuntansi perusahaan dagang. Yang pertama, bukti transaksi. Ya, sama seperti akuntansi perusahaan jasa. Awal dari pencatatan perusahaan dagang juga memerlukan bukti transaksi perusahaan untuk data pembuatan jurnal khusus maupun jurnal umum. Tanpa adanya bukti transaksi, pencatatan laporan keuangan perusahaan dagang tidak dapat dilakukan. Tahap kedua yaitu pembuatan jurnal khusus dan jurnal umum. Nah, ini bagi perusahaan yang memiliki transaksi yang sedikit mungkin sanggup saja hanya memakai jurnal umum untuk mencatat transaksinya. Namun, pada masalah perusahaan dengan transaksi yang banyak tentu sulit untuk mengelompokkannya. Jadi, butuh jurnal khusus sebagai buku jurnal yang mewadahi transaksi-transaksi tertentu. Tahap ketiga yaitu buku besar pembantu. Setelah jurnal khusus yang dibentuk untuk mencatat transaksi tertentu, perusahaan dagang juga menciptakan buku besar khusus yang disebut dengan buku besar pembantu. Buku besar pembantu yaitu bab dari buku besar umum yang dipakai untuk merinci lebih lanjut data dalam satu akun pencatatan beberapa akun tertentu atau akun piutang dan akun hutang untuk kemudian dijadikan dasar informasi untuk menyusun neraca saldo perusahaan dagang. Yang keempat, buku besar. Tahap selanjutnya yaitu memindahkan data dari jurnal umum ke dalam buku besar. Selain jurnal umum pada perusahaan dagang, informasi data buku besar berasal dari jurnal khusus. Peristiwa ini disebut sebagai posting buku besar. Tahap selanjutnya yaitu membuat neraca saldo. Informasi yang dipakai untuk menciptakan neraca saldo yaitu berasal dari buku besar setiap saldo final pada setiap akun-akun. Posisi debit dan kredit harus balance, karena kalau tidak balance artinya ada kesalahan ketika mencatat dari buku besar. Kemudian kertas kerja. Setelah ayat jurnal penyesuaian yang diperlukan sudah kamu selesaikan dan dicatat, maka proses selanjutnya adalah menyusun kertas kerja. Kertas kerja atau neraca lajur, worksheet adalah suatu kertas berkolom-kolom atau berlajur-lajur yang direncanakan secara khusus untuk menghimpun semua data akuntansi yang dibutuhkan pada saat perusahaan akan menyusun laporan keuangan. Selanjutnya, neraca saldo setelah penyesuaian. Tahap selanjutnya yaitu penyesuaian neraca saldo dengan jurnal penyesuaian menghasilkan neraca saldo sehabis disesuaikan atau adjusted trial balance. Berikutnya yaitu pembuatan laporan keuangan. Nah, laporan keuangan ini dibentuk dengan tujuan untuk memudahkan pencarian informasi mengenai posisi keuangan perusahaan menyerupai keadaan harta utang dan modal perusahaan. Nah, informasi yang dipakai ini berasal dari neraca saldo yang telah disesuaikan tadi. Yang kesembilan yaitu jurnal penutup. Tahap berikutnya yaitu menciptakan jurnal penutup dari akun-akun yang terdapat di laporan keuntungan rugi yaitu akun pendapatan dan biaya. Tahap selanjutnya yaitu neraca saldo setelah penutupan. Nah, neraca saldo setelah penutupan ini adalah daftar semua akun neraca yang berisi saldo bukan nol pada akhir periode pelaporan. Neraca saldo setelah penutupan digunakan untuk memverifikasi bahwa total semua saldo kredit yang seharusnya bersih menjadi nol. Yang terakhir yaitu jurnal pembalik. Kemudian, jurnal pembalik ini sifatnya opsional karena pada kondisi tertentu tidak perlu dibuat jurnal pembalik. Alasannya yaitu jurnal pembalik dibentuk hanya untuk akun-akun tertentu saja, misalnya untuk transaksi pendapatan yang diterima di muka yang pada ketika penjurnalan dicatat dengan sebagai pendapatan atau untuk transaksi biaya yang dibayar di muka atau piutang. Dengan menciptakan jurnal pembalik ini, selesailah siklus akuntansi yang harus dibentuk oleh suatu perusahaan dagang. Terlihat cukup merepotkan, namun tanpa adanya siklus akuntansi perusahaan dagang ini, perusahaan tidak akan berjalan dengan lancar. Bahkan bisa saja perusahaan tersebut kolaps. Untuk lebih jelas dan untuk lebih memahami apa itu akuntansi perusahaan dagang, kalian bisa simak contoh soal berikut ini yang akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Zahratul Afifah dan juga Syifa Saadah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahratul Afifah dan di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya Sekar, dan saya akan menjelaskan salah satu contoh soal dari akuntansi perusahaan dagang. Nama perusahaan UD Tenaga Motor yang menjual kendaraan bermotor. Berikut transaksi perusahaan UD Tenaga Motor dari Januari sampai 31 Desember 2011. Yang pertama, 6 Juni dibeli barang 3 unit Yamaha motor secara tunai seharga 15 juta rupiah per unit. Dan selanjutnya tanggal 8 Juni dikembalikan barang Yamaha berupa BMX 1 unit dengan harga per unit 15 juta. Dan selanjutnya pada 1 Juli dibayar gaji karyawan atas nama Sukirman sebesar Rp1.800.000. Dan selanjutnya pada 3 Juli pembayaran listrik di PLN Selat Panjang sebesar Rp800.000 melalui bank. Dan selanjutnya kita akan masuk ke penjurnalan di jurnal umum. Jadi untuk pembahasannya pada soal pertama pada tanggal 6 Juni dibeli barang 3 unit Yamaha motor secara tunai seharga 15 juta per unit. Jadi masuknya ke akun pembelian, di keterangan ditulis pembelian di debit 45 juta dan kas di kredit 45 juta. Untuk selanjutnya pada tanggal 1 Juli dibayar gaji karyawan atas nama Sukiman sebesar 1.800.000. Jadi masuknya ke akun beban gaji, di keterangan ditulis beban gaji di debit 1.800.000 dan kas di kredit 1.800.000. Dan pada tanggal 7 Juli pembayaran listrik di PLN sebesar 800 melalui bank. Jadi masuknya ke akun beban listrik, di keterangan ditulis beban listrik di debit 800 dan kas di kredit 800. Dan pembahasan selanjutnya untuk soal yang pertama masuk ke jurnal pengeluaran. Kenapa tidak di jurnal pembelian? Karena dibeli secara tunai, jadi masuknya ke jurnal pengeluaran kas. Dan keterangannya membeli barang motor, akunnya perlengkapan di debit dan jumlahnya 45 juta dan kasnya 45 juta. Dan untuk soal yang kedua, dibayar gaji karyawan sebesar 1.800.000. Dan di keterangan membayar gaji karyawan masuknya di debit, akunnya beban gaji, jumlahnya 1.800.000 dan di kas 1.800.000. Hai, perkenalkan saya Nur Aisyah. Di sini saya bagian dari kelompok 1. Di sini saya ingin meneruskan penjelasan yang teman saya sudah jelaskan. Kalau tadi teman saya menjelaskan tentang soalnya, di sini saya ingin menjelaskan transaksi yang akan dimasukkan ke MyOp-nya. Untuk tahu lebih lanjutnya, disimak baik-baik videonya teman-teman. Di sini kita akan membahas soal beserta penjelasannya. Sebelumnya perkenalkan saya Nur Aisyah. Nah, berikut ini kita akan membahas lanjutan mengenai materi yang sebelumnya yang telah kita masukkan, mulai dari account list, pajak, customer, dan supplier, dan inventory. Berikut ini akan membahas mengenai transaksi ya. Nah, pertama-tama itu di bagian transaksi pembelian barang. Nah, pembelian barang motor Yamaha secara tunai. Nah, di sini masukkan dulu di sini kita akan pilih pembelian atau purchase. Kita memilih purchases karena ini membeli barang bukan menjual. Langsung klik enter purchases. Nah, masuk kolomnya seperti ini. Pertama-tama kita ubah dulu layoutnya. Sesuaikan, ada bisa dimasukkan jika layout tipe item. Kita pilih aja, kita klik OK. Nah, sudah seperti ini.
kita masukkan data transaksi pertama, yaitu motor Yamaha. Kita cek di atas. Nah, Yamaha itu adalah S1. Ini kliennya atau supplier, motor Yamaha S1. Kita klik use supplier. Nah, datanya sudah masuk. Kita perbaiki dulu di sini. Masukkan purchase-nya. Item number-nya itu PB 11/01. PB 11/01. Nah, buat tanggalnya itu kita ubah juga 06/06/2011. Nah, kita masukkan. Nah, dilanjut kita masukkan supplier inventory-nya. Supplier inventory-nya itu YM sesuai nomor faktur YM-3. Berikutnya kita masukkan bill-nya. Nah, kita akan membeli motor Yamaha. Nah, tambah lagi 3 unit motor Yamaha. Masukkan ke bill-nya. Item number-nya. Klik enter saja. Nah, di sini muncul nanti. Nah, ada pilihan, kita pilih yang motor Yamaha use item. Sudah masuk, lanjut klik tab. Tabnya itu udah sesuai dengan transaksinya, yaitu 15 juta per unit, tidak ada diskon. Berarti totalnya itu 45 juta rupiah. Nah, kita jobnya kita kosongin. Nah, teksnya ini nah, lanjut teksnya itu kita ganti PPN. Metode ini karena kita belinya secara cash, maka diisinya samakan dengan nominal yang berada di subtotal, yaitu 45 juta. Kita tulis 45 juta rupiah. Udah balance, sudah sama-sama 0. Kalau sudah seperti ini, kita klik record saja. Nah, akan muncul seperti ini keterangannya. Nah, di sini kita bisa ngecek udah oke atau belum penyimpanan datanya. Kalau sudah oke, transaksinya kita okekan saja. Nah, kalau udah seperti ini berarti sudah berhasil. Jamin. Nah, kita lanjut ke bagian purchase yang transaksi jurnal. Memastikan bahwa tempat kita sudah selesai atau belum diproses. Nah, sini sudah masuk. Di sini ada date-nya, kita ubah tanggal 6 bulan 6 2011. Nah, sini sudah keluar
bisa terlihat datanya sudah masuk sesuai dengan yang kita masukkan. Karena kita menggunakan pajak, maka di sininya ada agak beda ya. Jadi jika kalian ingin mengubahnya, kalian bisa klik saja. Nah, jurnal memonya yaitu pembelian barang. Kalau sudah, kita langsung klik aja oke. Tidak terasa ya, kita di akhir pembelajaran. Saya Rahmi Setiawati dari jurusan Pendidikan Ekonomi kelompok 1. Saya akan mengambil kesimpulan dari akuntansi perusahaan dagang, yang mana akuntansi perusahaan dagang ini adalah pencatatan akuntansi yang memiliki prosedur dalam menyusun laporannya dalam bentuk siklus akuntansi, yang mana siklus-siklus akuntansi ini adalah yang biasa digunakan pada perusahaan dalam bentuk laporan keuangan maupun dalam laporan arus kas. Nah, biasanya akuntansi perusahaan dagang ini memakai laporan keuangan dalam bentuk laporan arus kas dan laporan keuangan lainnya. Dan di dalam siklus akuntansi adalah siklus yang berupa jurnal pengeluaran kas dan jurnal umum yang kita pakai pada saat ini di video kelompok kami. Serta pembuatan laporan keuangan ini adalah yang kami buat dan diimplementasikan dalam bentuk aplikasi akuntansi yaitu Mayo versi 18 yang biasa digunakan oleh perusahaan dalam merekap laporan pada 12 periode. Terima kasih, sekian dari saya, Rahma Yustiawati undur diri dari kelompok 1. Dan maaf apabila ada kalimat-kalimat salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.